Hai semuanya, selamat pagi. Aku awali hari ini dengan ucapan syukur karena Tuhan udah kasih kita nafas kehidupan sehingga kita masih bisa bergerak, melihat, mendengar, dan melakukan hal-hal lainnya. Sekarang aku lagi buka jendela karena perlu cahaya ya. Dan ternyata masih gelap, akhirnya aku nyalain lampu aja. Padahal ini sih udah pagi banget, maksudnya pagi menjelang siang, sekitar jam 7.08an kalau nggak salah. Dan Eliana juga masih tidur. Tadi Pak suami WhatsApp kalau dia udah masak nasi terus cuci piring. Jadi sekarang aku tinggal aduk-aduk aja supaya dia nggak cepet bau. Aku belum tahu sih aktivitas hari ini tuh apa, tapi ya udah seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga dulu. Kita bersihkan rumah karena Eliona tadi pagi udah dijemput aja sama opungnya. Sekarang kita bersihkan rumahnya secara santai dan bebas karena tidak ada pengganggu. Karena memang agak susah ya kalau bersih-bersih rumah tapi ada anak. Entah itu kita diminta untuk nemenin dia main atau kitanya nggak boleh ngapa-ngapain. Memang benar, suami aku tuh nggak pernah nuntut rumah untuk bersih. Tapi kalau kita ngelihat sesuatu yang nggak enak atau belum pada tempatnya atau belum beres, pasti kan mata itu nggak nyaman ya. Ya seperti itulah aku, jadi sering emosi karena hal sepele. Misalnya mau beresin kasur nih, tapi Eliona mainan di kasur. Terus aku suruh pergi dulu, dia mainan di luar gitu, gak mau. Akhirnya aku emosi. Atau ketika aku mau cuci piring, tapi Elionanya ganggu, rewel, minta aku untuk nemenin dia main. Itu udah emosi. Siapa sih di sini ibu yang gak pernah emosi sama anaknya? Atau ada sih ibu yang gak jaga anaknya? Ya aku juga gak nyalahin kalau ibu pekerja terus pulang dia harus ngurus anak. Pastikan dia harus lebih sabar karena memang seharian gak ketemu. Terus masa sekali ketemu langsung marah-marah, kan enggak ya? Tapi ya memang kenyataannya ngurus anak itu lebih susah daripada ngurus hal lainnya. Aku sering banget dibilang gak sabar, dibilang pemarah, dibilang gak bisa jadi ibu sama orang yang belum pernah jadi ibu. Sama orang yang selalu ngejudge aku karena aku suka marahin anak aku. Padahal marahnya juga kadang termasuk mendidik ya, seperti gak boleh makan permen, dia harus nurut sama orang tua, terus gak boleh kurang ajar. Menurutku itu hal yang wajar sih ya kalau anak harus dididik dengan nada yang sedikit tinggi. Karena kalau aku lembutin pasti gak nyantol tuh di telinga atau di otaknya. Karena kan kita tahu gimana karakter anak kita masing-masing. Jadi ya sesuai dengan perannya kita aja. Tapi yang paling sering aku dibilang gak sabaran. Di sini ada gak sih yang bisa kasih aku contoh siapa yang bisa sabar menghadapi anaknya? Kecuali ya dia yang dibantu babysitter, punya pembantu, di rumahnya ada yang nemenin gitu, misalnya orang tua atau adik atau kakak gitu. Selain itu yang dia harus ngurus anaknya sendirian di rumah, terus dia bisa sabar tanpa marahin anak. Coba aku mau tahu siapa sih? Bukan aku nantang, cuman kayak pernah ngerasa di titik emosi banget karena banyak yang ngatain aku gak sabar, pemarah. Padahal dia juga gak pernah ngurus anak yang sampai 24 jam. Dia gak tahu rasanya ketika kita mau makan terus ketika kita mau makan, anak kita itu pup. Terus kita mau beraktivitas beresin rumah tapi gak boleh ngapa-ngapain. Itu rasanya kayak emosi banget. Bahkan kita setelah menjadi ibu, kita juga kehilangan jati diri. Makanya buat para perempuan yang belum menikah, terus kalian bilang cita-citanya mau dinafkahi, terus mau dinikahi, itu harus dipikir matang-matang sih. Karena menikah juga bukan hal yang gampang.
Kalian harus menyatukan dua kepala dan juga dua keluarga, dua kepribadian yang berbeda, dan banyak hal yang harus benar-benar dipelajarin. Terus kalau masalah punya anak, itu juga harus komunikasi dengan pasangan. Kita mau punya anak berapa nih? Terus kita mau seperti apa mendidik anaknya? Itu harus sesuai dengan keinginan berdua, karena memang nanti yang akan merawat, mendidik, menjaga itu kalian berdua, seperti aku dan Pak suami juga. Kita nggak dibantuin sama siapa-siapa, mungkin paling sesekali ketika aku capek atau aku mau beres-beres rumah gitu ya, aku harus nitip Eliona ke rumah opungnya. Atau ketika kakak aku lagi libur panjang, aku bisa titip anak aku ke kakak aku, ya seperti itu. Tapi selebihnya ya Eliona ikut aku, 24 jam dia sama aku. Tapi ketika nanti papanya pulang kerja, ya Eliona nanti dibantu jaga sama papanya, entah itu main, keluar, makan, atau apapun itu. Dan aku cuman kasih saran aja, bukan ingin melarang. Tapi buat kalian yang mau punya anak atau mau menambah anak, kalian harus pikirin matang-matang. Karena punya anak satu aja pengeluaran udah banyak. Pasti nanti banyak yang ngomong kan, banyak anak banyak rezeki, atau nanti ada aja rezekinya. Kita tahu memang rezeki Tuhan itu setiap kita berbeda. Jadi mungkin kita bisa berhati-hati, entah itu rezekinya mungkin bukan di anak, tapi kita bisa taruh di orang tua atau hal-hal lainnya. Ya mungkin memang kita nggak bisa ngatur itu, tapi setidaknya ketika kita punya satu anak terus kalian itu ngeluh capek bla 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 gitu ya, terus kalian mau nambah lagi, itu kayak hal yang sangat perlu dipikirkan matang-matang. Itu bukan hal yang mudah juga mendidik anak, mengurus anak, merawat anak. Yang bilang katanya ibu rumah tangga enak banget di rumah, gak ngapa-ngapain, tidur siang ikut tidur. Mungkin orang yang seperti ini itu perlu dikasih pencerahan. Kalau memang ibu rumah tangga itu capeknya double-double daripada kerja di luar. Kita juga harus ngurusin rumah, ngurusin anak, keuangan, kebutuhan rumah tangga. Mungkin memang bukan secara keuangan, karena memang pekerjaan atau menafkahi itu tugas suami. Tapi pekerjaan si istri itu juga double-double banyaknya loh kalau di rumah. Belum ditambah stresnya, capeknya. Ya gimana ya, kehidupannya atau yang dilihat juga itu-itu aja. Oke, maaf ya kebawa emosi karena memang kemarin rasanya hati aku tuh kacau banget karena itu. Sekarang aku mau balik lagi ke videonya. Di sini ada yang pesen pempek 2 porsi, jadi aku gorengin dulu. Nanti kalau udah mateng aku anterin langsung ke orangnya. Dan tadi juga aku pasang karpet berwarna gitu yang puzzle. Itu kemarin Pak suami beli di playground, dia itu jual mainan baju gitu loh di daerah Kota Baru Triorejo. Dan karena Pak suami kepengen banget kamar Eliona itu dikasih karpet seperti itu, katanya itu lucu, terus pengaman misalnya kan dia lebih empuk ya, jadi ketika Eliona jatuh dia nggak sakit. Nah akhirnya kemarin Pak suami beli 2 pak. Satu paknya isi 8 kalau nggak salah, dan ukurannya 30 kali 30. Untuk harganya 84.000 per pak. Jadi kemarin habisnya 168. Karena Pak suami yang bayar, jadi aku agak bingung. Dia yang tahu dan dia yang pegang struknya. Aku sih cuma cuci mata aja. Jadi ketika dia beli terus ke kasir, aku tinggal aja buat keliling, lihat-lihat baju, mainan. Ya buat cuci mata biar nggak stres karena Eliona main ke playground. Pak suami nemenin Eliona, ya udah. Mamanya mau ngapain? Masa cuma duduk-duduk aja, rugi dong. Oh iya, untuk saving challenge 10k aku udah mau selesai.
Kayaknya cuma 1 kali update itu udah bisa dibongkar. Jadi nanti tungguin ya buat aku bikin videonya bongkar saving challenge. Plus habis gini kan juga mau budgeting karena sekarang udah tanggal 20 dan Pak Suami mungkin gajian sekitar 4 hari lagi. Apalagi setelah ini libur panjang ya, 25 Pak Suami masih libur karena hari Sabtu. Lanjut ada hari kecepit gitu di tanggal 28 dan 29-nya ada Gongsi Facai. Jadi dari Sabtu sampai Rabu Pak Suami libur dan masuk di hari Kamis. Lumayan panjang kan? Lumayan juga buat liburan. Dan tadi udah aku anterin, terus aku mampir ke rumah papa aku buat ambil air minum sama isi ulang untuk masak karena di rumah udah habis. Jadi ya udah, sekalian aja aku ambil. Terus aku pulang dan nanti tinggal dituang aja di dispenser karena minumannya udah benar-benar habis. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku sampai di akhir video, yang udah support aku juga. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.